Kisah seorang pemuda yang sanggup mengubah tanah menjadi emas. Abu Sulaiman Al-Maghribi adalah seorang yang sangat menjaga diri dari makanan atau hal haram atau syubhat. Bahkan karena keteguhannya itu, ia rela bekerja banting tulang dengan mencari kayu bakar di sebuah pegunungan dan kemudian menjualnya. Uang dari jualan itulah yang ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baginya yang penting halal. Suatu malam, dalam tidurnya, ia bermimpi bertemu dengan para ulama Basharah. 3 di antara mereka adalah Hasan Al-Basri, Malik, dan Farqad. Dalam kesempatan itu, ia bertanya kepada mereka, "Wahai para imam, saya berharap kalian berkenan menunjukkan kepada suatu hal yang halal, yang saya tidak harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah, yang saya juga tidak akan memiliki beban hutang budi kepada sesama manusia." Mereka berkenan. Mereka mengajak Abu Sulaiman keluar dari Tarsus, sebuah kota di Turki, menuju sebuah tanah lapang. Tanah itu banyak ditumbuhi malau, tumbuhan berbunga ungu. "Ini adalah suatu yang halal. Kamu tidak akan bertanggung jawab kepada Allah. Kamu juga tidak memiliki hutang budi kepada manusia," kata para ulama itu. Tanaman ini dihukumi paling halal karena tumbuh di tanah tidak bertuan. Siapa saja boleh mengambilnya. Sejak mimpi malam itu, ia selalu mengkonsumsi malau saban hari. Ia melakoninya selama 6 bulan. Hal itu membuat hatinya menjadi semakin sangat tenang, nyaman, dan damai. Bahkan karena begitu tenang dan damainya, ia merasa seakan hidup di surga, tidak pernah gelisah dan gundah gulana. Selama itu pula, ia juga jarang ngobrol dengan orang lain, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak dan dirasa perlu saja. Satu waktu, ia melihat seorang pemuda yang sedang berjalan. Kebetulan ia akan melewati tempat di mana Abu Sulaiman duduk. Tampak dari penampilan fisiknya, pemuda itu terlihat sebagai orang yang sangat miskin. Abu Sulaiman merasa iba dengannya. Ia pun berniat memberikan beberapa uang yang ia miliki. Ia merasa tidak membutuhkan uang itu lagi. Malau sudah cukup baginya sebagai konsumsi harian. Pemuda itu pun semakin dekat dengan Abu Sulaiman. Terlihat olehnya, mulut pemuda itu komat-kamit merapal sesuatu. Abu Sulaiman segera merogoh saku bajunya untuk mengambil uang. Tanpa disangka, tanah di sekeliling Abu Sulaiman tiba-tiba berubah menjadi emas. Sangat mengkilau, bahkan sampai membuat silau Abu Sulaiman. Kejadian aneh itu membuatnya begitu segan terhadap si pemuda miskin tersebut. Oleh karenanya, ketika pemuda itu lewat depannya, Abu Sulaiman tidak berani menyapanya. Pemuda itu benar-benar terlihat berwibawa. Beberapa hari setelah itu, Abu Sulaiman bertemu si pemuda. Pemuda itu sedang duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada sebuah kantong berisi air. Kesempatan kali itu dimanfaatkan Abu Sulaiman untuk meminta nasihat dan petuah darinya. Tanpa banyak bicara, pemuda itu lantas menumpahkan air yang ada di kantong itu. Air itu pun diserap atau dihisap tanah. Ia lantas berkata, "Banyak bicara akan menghisap atau menghapus atau menyerap amal-amal kebaikan, seperti tanah yang menyerap air ini. Pergilah, nasihat ini sudah cukup bagimu." Kisah yang termaktub dalam Alkitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Jauzi
Apa yang dinasihatkan si pemuda kepada Abu Sulaiman agaknya perlu kita renungkan bersama. Banyak bicara akan menghapus amal-amal kebaikan. Dalam berbicara dan yang lainnya, seseorang hendaknya selalu selektif, mana yang harus diucapkan dan mana yang harus disimpan sendiri. Selain tidak semua yang kita ketahui harus disampaikan kepada orang lain, sebagai seseorang muslim dianjurkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya. Sebagaimana sabda Nabi, di antara kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.